Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Mukfirah Khairunisa dengan NIM K7524035. Saya dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Universitas 11 Maret. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi mengenai jenis dan media komunikasi. Materi ini bertujuan untuk membantu kita dalam memahami bagaimana proses komunikasi berlangsung, jenis komunikasi yang digunakan, serta media komunikasi yang tepat untuk mendukung penyampaian pesan, khususnya dalam bidang pendidikan dan dunia kerja. Oleh karena itu, mari kita mulai pembahasan materi ini secara bertahap, dan teman-teman jangan lupa untuk terus menyimak ya. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang atau pihak tertentu yang disebut komunikator kepada pihak lain yang disebut komunikan. Proses komunikasi ini terjadi setiap hari, baik secara sadar maupun tidak sadar, misalnya saat berbicara dengan teman, menyampaikan informasi di kelas, maupun saat berinteraksi di lingkungan kerja. Lalu, tujuan utama dari komunikasi adalah agar pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima dan menghasilkan respon yang sesuai dengan maksud pengirim pesan. Jika pesan tidak dipahami dengan benar, maka komunikasi dapat dikatakan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi tidak hanya dilihat dari pesan yang disampaikan, melainkan dari bagaimana pesan tersebut diterima dan dimaknai. Agar komunikasi tersebut dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa unsur penting yang harus diperhatikan. Unsur tersebut meliputi pengirim pesan sebagai pihak yang menyampaikan informasi, pesan sebagai isi komunikasi, media komunikasi sebagai sarana penyampaian pesan, serta penerima pesan sebagai pihak yang menerima informasi. Apabila salah satu unsur ini tidak berfungsi dengan baik, misalnya media yang digunakan tidak sesuai, maka pesan dapat disalahartikan. Setelah memahami konsep dasar komunikasi, selanjutnya kita membahas materi mengenai jenis-jenis komunikasi. Berdasarkan penyampaian pesan, komunikasi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu komunikasi lisan, komunikasi tertulis, komunikasi verbal, dan komunikasi digital. Jenis komunikasi yang pertama adalah komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan komunikasi yang disampaikan secara langsung melalui ucapan, baik secara tatap muka maupun melalui media suara seperti telepon. Komunikasi ini bersifat real-time, memungkinkan adanya umpan balik secara langsung, serta dipengaruhi oleh intonasi suara dan ekspresi wajah, sehingga sering digunakan dalam diskusi, rapat, dan presentasi. Selanjutnya adalah komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis disampaikan melalui teks atau tulisan dan bersifat terdokumentasi, sehingga pesan dapat dibaca ulang kapan saja. Contoh komunikasi tertulis antara lain surat resmi, memo, laporan, dan email yang banyak digunakan dalam lingkungan pendidikan maupun perkantoran karena lebih formal dan juga sistematis. Selain komunikasi lisan dan tertulis, terdapat juga komunikasi visual. Komunikasi visual menyampaikan pesan melalui gambar, grafik, diagram, atau video. Jenis komunikasi ini sangat membantu dalam menjelaskan informasi yang kompleks karena visual dapat memperjelas pesan dan menarik perhatian audiens. Perkembangan teknologi informasi melahirkan jenis komunikasi digital. Komunikasi digital dilakukan melalui media berbasis internet, seperti Zoom, WhatsApp, email, dan media sosial. Komunikasi ini memungkinkan penyampaian pesan secara cepat, fleksibel, dan dapat menjangkau audiens dalam jumlah besar, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Setelah kita membahas jenis-jenis komunikasi, selanjutnya kita akan membahas mengenai media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Media berperan penting karena membantu pesan dapat diterima dengan lebih jelas dan juga efektif. Media komunikasi yang pertama adalah media cetak. Media cetak bersifat fisik dan biasanya digunakan untuk komunikasi satu arah, seperti surat, brosur, dan juga poster. Media ini memiliki kelebihan karena dapat disimpan dan dibaca ulang. Namun, penyebarannya cenderung lebih lambat dibandingkan dengan media digital. Media komunikasi berikutnya adalah media elektronik atau audiovisual. Media ini menggabungkan unsur suara dan gambar seperti video pembelajaran atau presentasi multimedia. Media elektronik mampu meningkatkan pemahaman audiens karena informasi disampaikan secara lebih menarik dan juga interaktif. Selain media cetak dan elektronik, terdapat juga media digital. Media digital memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat, fleksibel, dan juga interaktif. Contohnya adalah email dan media sosial yang memungkinkan audiens memberikan respon secara langsung. Namun, pemilihan media komunikasi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain tujuan komunikasi, sifat pesan, karakteristik audiens, dan juga yang lainnya. Pemilihan media yang tepat akan membantu meminimalisir kesalahpahaman dalam komunikasi. Sebagai contoh penerapan, dalam kegiatan rapat koordinasi, digunakan komunikasi lisan dan digital melalui Zoom atau Google Meet karena memungkinkan interaksi dua arah. Untuk pengumuman mendadak, komunikasi tertulis melalui email atau WhatsApp lebih efektif karena cepat dan dapat dibaca ulang. Sedangkan untuk promosi program, lebih tepat menggunakan komunikasi visual dan juga digital melalui media sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman mengenai jenis dan media komunikasi sangat penting. Dengan memilih jenis dan media yang tepat, pesan dapat disampaikan secara efektif dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.